Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bab berikutnya setelah kita mengetahui beberapa sifat perangai akhlak yang terpuji, dan terakhir kita bahas adalah perangai lemah lembut atau ar-rifqu. Berikutnya adalah perangai yang termasuk akhlak mulia adalah al-afu wal i'rad 'anil jahilin, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, kemudian berpaling dari kesalahan orang-orang yang tidak tahu. Jadi dua hal ini sangat berkaitan, yaitu memaafkan kesalahan orang lain, terutama orang-orang yang tidak tahu, kemudian tidak usah istilah kita tidak usah diladeni. Kalau orang itu berbuat salah karena tidak tahu, maka kalau kita ladeni maka mereka akan membantah karena ketidaktahuannya, maka tidak usah digubris. Ini adalah sifat yang terpuji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tabiat manusia semua, di antara kita, ya, bahkan baik laki-laki maupun perempuan, itu memiliki tabiat ingin membalas. Itu tabiat. Jadi semua masing-masing dari kita ketika dianiaya, ketika disiksa, ketika dizalimi, maka pasti dalam hati kita ada perasaan ingin membalas. Ya. Ini tabiat. Artinya tabiat itu tidak perlu disalahkan. Cuman Islam mengarahkan kepada yang lebih baik. Yang jelek itu kalau membalas harus lebih berat. Nah, ini ya, yang jelek. Pembalasan lebih kejam, ini adalah keburukan, itu zalim namanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula jiwa manusia itu memiliki tabiat ingin menghukum orang yang bersalah. Jadi kalau ada orang yang bersalah di hadapannya atau kepada dirinya, itu ada keinginan dalam hatinya untuk menghukum, memberi hukuman. Ini pun juga termasuk tabiat manusia. Kemudian disebutkan pula di antara tabiat manusia itu adalah karahatut ta'yib. Dia tidak suka kalau dicela. Dia tidak suka kalau dihina. Dia tidak suka kalau dijelekkan, direndahkan. Itu tabiat manusia. Oleh karena itu, ini seperti tabiat-tabiat negatif yang lain yang memang Allah menciptakan manusia itu memiliki tabiat negatif. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karakter atau tabiat yang baik di sisi tabiat-tabiat yang buruk. Oleh karena itu, dahulu kita sebutkan juga banyak sekali karakter atau tabiat yang buruk ada pada manusia sejak lahir, seperti sifat zalim. Ya, innahu kana zaluman jahula. Zalim itu tabiat, ketidaktahuan itu tabiat, rasa tama, rakus, ingin menguasai, tidak mau dikuasai, tidak mau diatur, ini adalah sifat-sifat tabiat yang buruk. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ketika kita melihat Islam agama yang sempurna, maka Islam memerintahkan kita kebalikan daripada sifat-sifat tabiat-tabiat yang buruk tadi. Apa itu? Allah berfirman, khudhil afwa, yaitu ambillah jalan memaafkan. Jadi kalau ada orang menyalahi kita, sudah maafkan saja. Artinya apa? Ini perintah Allah. Memaafkan kesalahan orang, hukum asalnya adalah bagus, perintah Allah, meskipun orang itu telah menyalahi kita. Ya. Kemudian wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk kebaikan. Yang penting engkau menyuruh kebaikan. Kalau ada orang berbuat salah, maka maafkan. Ya.
Kemudian wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang salah. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Makanya para ulama mengatakan dari ayat ini menunjukkan bahwasanya kesalahan yang terjadi itu kebanyakan karena kebodohan. Kesalahan yang terjadi, baik itu kesalahan berkaitan dengan hak manusia atau kesalahan berkaitan dengan haknya Allah, baik itu kemaksiatan yang kecil, dosa-dosa besar, bahkan sampai kepada perkara baru dalam agama dan kesyirikan, itu sebabnya yang paling dominan adalah karena kebodohan, ketidaktahuan. Karena kalau dia tahu ini salah, ini benar, dia akan tinggalkan yang salah, dia akan tempuh yang benar. Maka dari itu para ulama menjelaskan bahwasanya ini satu-satunya obat penawar supaya orang itu tidak jatuh kepada kesalahan yang kecil maupun besar. Mau tidak mau dia harus mengetahui ilmunya. Dan untuk mengetahui ilmunya tidak lain adalah dengan mempelajari sesuatu yang harus diketahui berupa arahan-arahan Allah, ilmu agama yang ada dalam Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Islam memerintahkan kepada kita supaya kita ini memperkokoh kebalikan daripada tabiat-tabiat buruk. Kita selalu memaafkan, yang penting menyuruh kebaikan, kemudian mengabaikan yaitu omongan-omongan orang yang tidak ngerti. Kadang-kadang orang ngomong karena tidak ngerti kepada kita, menyakiti kita, ya, karena tidak tahu hukum, karena tidak tahu tentang Islam, kemudian mencibir Islam, mencibir apa yang kita lakukan berupa agama Islam. Kenapa demikian asalnya? Karena tidak tahu. Orang seperti ini sudah maafkan saja, karena percuma juga dibantah, tidak ngerti juga, tidak nyampe dalil kepada mereka, dipahamkan juga nggak ngerti. Maka yang paling baik adalah ya sudah, biarkan saja, doakan kebaikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang kedua seperti yang pertama tadi, fasfahis safhal jamil, maka berlapang dadalah kalian dengan lapang dada pemaafan yang indah. Apa maksudnya di sini? Kita tidak hanya sekedar memaafkan kesalahan orang lain, tetapi memaafkan dengan tanpa mencela. Kadang-kadang kita ini memaafkan tapi ngomel. Ini kurang jamil, kurang bagus. Kadang-kadang kita memaafkan tapi ada rasa terpaksa. Kadang-kadang kita mengatakan ya sudah, saya rela, tapi mulutnya ya ke depan gitu mulutnya. Artinya apa? Menampakkan bahwa dia tidak terima, ya. Maka seperti ini bukan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi maaf dengan pemaafan yang indah. Artinya kalau memaafkan itu betul-betul dari hati, kemudian dengan lisan, kemudian dalam anggota badan tidak tampak, tidak kelihatan dia itu tidak terima. Sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hati rela, ridho. Ya, lisan tidak akan mengucapkan ucapan yang buruk. Maka inilah yang namanya memaafkan dengan pemaafan yang indah, tanpa mencela, tanpa murka hatinya, ya, kemudian tanpa memperlihatkan yaitu tanda-tanda ketidakridhoannya dalam anggota badannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah orang-orang yang beriman itu memaafkan kesalahan orang lain, dan hendaklah berlapang dada ketika ada orang-orang berbuat salah, terutama karena tidak tahu. Kemudian Allah mengatakan, apakah kamu sekalian tidak suka jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Sebab apa? Sebab memaafkan kesalahan orang. Maka ini yang pertama, manfaat terbesar dari sifat suka memaafkan, mudah memaafkan kesalahan orang. Jadi ternyata dalam Islam itu yang diutamakan adalah bagaimana kita memaafkan kesalahan, bukan bagaimana kita ini membalas supaya jera, bukan. Ya, sementara sebagian kita merasa lebih gagah, lebih kuat, lebih kelihatan berwibawa ketika ada orang bersalah langsung dibalas, lalu orang itu jera. Tidak demikian. Justru yang nomor satu adalah memaafkan kesalahan orang. Nanti akibatnya dilihat lagi. Nanti akibatnya apakah dia taubat, apakah dia jera, apakah dia mengulangi lagi, ini pembahasan lain.
Tapi yang diutamakan adalah bagaimana orang yang beriman itu mudah sekali memaafkan kesalahan orang yang mengenai dirinya. Mungkin lisannya mencela dia, mungkin perbuatannya melukai, mungkin pernah menggunjing dan semisalnya. Maka hukum asalnya orang-orang yang beriman itu memaafkan kesalahan mereka. Kenapa demikian? Pertama, karena perintah Allah. Ya. Kalau kita lakukan, kita maafkan kesalahan orang, maka itu adalah berarti melaksanakan perintah Allah. Berarti memaafkan kesalahan orang lain itu ibadah atau bukan? Ibadah, karena melaksanakan perintah Allah. Lalu manfaat yang terbesar di sini disebutkan, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka kalau Allah memberikan ampunan kepada engkau sebab kalian memaafkan kesalahan orang? Artinya, kalau kita memaafkan kesalahan orang, balasannya sesuai dengan amalan kita. Kalau kita memaafkan kesalahan orang, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Kita kan tidak berbuat dosa tadi. Kita hanya memaafkan orang lain. Balasannya Allah akan mengampuni dosa kita. Dosa yang mana? Allah Maha tahu. Allah Maha mampu menghapus dosa yang mana. Karena di sini kita hanya memaafkan saja, maka manusia itu tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Maka Allah akan menghapus satu persatu dosa yang pernah ia lakukan sebab dia memaafkan kesalahan orang. Oleh karena itu dalam Islam tidak boleh kita ini menjadi seorang pemarah. Ya, Rasulullah pernah berwasiat kepada seorang yang minta wasiat, wahai Rasulullah kasih wasiat saya. Maka Rasulullah hanya mengucapkan kalimat diulang-ulang, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah-marah, jangan marah-marah, jangan marah. Kenapa demikian? Karena kalau orang memperturutkan amarahnya berarti memperturutkan setannya. Kemudian apa? Yang timbul nanti celaan, umpatan, tangan memukul, kaki menendang, hati murka. Kepada siapa? Tidak hanya kepada orang yang bersalah, tapi kepada Allah akhirnya. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, ini adalah salah satu manfaat yang terbesar ketika kita memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwa di mana sih kedudukan posisi memaafkan, ya, jika dibandingkan dengan menghukum. Jadi kita misalnya kita punya anak misalnya, anak ini berbuat salah, atau tidak anak, kawan kita berbuat salah kepada kita, maka di hadapan kita ini di mana posisi kita ini memaafkan ini? Apakah memaafkan ini lebih utama atau menghukum lebih utama? Tadi kita sebutkan sudah. Maka para ulama menyebutkan sebuah ayat yang menunjukkan tingkatan permasalahan ini. Jadi apakah memaafkan atau membalas atau bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. Asy-Syura ayat 40. Ini tidak disebutkan di sini, tapi ini disebutkan oleh para pensyarah hadis ini, yaitu ada ayat yang menunjukkan tingkatan-tingkatan bagaimana orang itu ketika dianiaya atau disalahi orang, maka mana yang lebih diutamakan? Apakah membalas, apakah sabar, atau bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Ini yang pertama tingkatannya. Maka balasan sebuah keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Ini tingkatan yang paling pertama. Bukan yang paling utama ya, ini tingkatan pertama yang disebutkan. Tidak urut di sini. Ini tingkatan disebutkan oleh Allah pertama adalah balasan perbuatan buruk adalah keburukan yang sama. Ya. Ini sesuai dengan ayat fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Apabila kamu ingin menghukum, maka silakan menghukum sama dengan perbuatan dia ketika kamu dihukum atau dianiaya. Jadi kalau kita ingin menghukum, maka hukuman ini harus sesuai dengan perbuatannya. Kalau orang menyalahi kita, ya, misalnya dia mengambil uang kita, ambil balik sesuai dengan yang dia ambil, jangan dilebihkan. Ini namanya jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ini tingkatan satu atau pertama. Jadi para ulama menempatkan ini tingkatan jaiz, martabatul jawaz.
Jadi ada orang yang disalahi, ada orang yang dizalimi, kemudian membalas seperti kezaliman yang ia lakukan. Maka ini tingkatannya dibolehkan dalam Islam kalau sesuai dengan perbuatan. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya qisas. Ya. Orang membunuh dibalas membunuh. Tapi apakah ini jalan satu-satunya? Jawabannya tidak. Ada orang yang tidak mau menuntut qisas tetapi menuntut diyat, ganti rugi. Apakah ini jalan dua-duanya, ini tidak ada jalan lain? Masih ada. Apa itu? Memaafkan, masih ada. Kalau memang maslahatnya dimaafkan. Jadi tingkatan yang pertama disebutkan oleh Allah, yaitu boleh membalas perbuatan aniaya dengan yang semisalnya. Lalu Allah melanjutkan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun siapa yang memaafkan dan berusaha memperbaiki, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang pertama membalas, syaratnya apa? Sesuai dengan perbuatan itu. Tapi yang kedua, barang siapa memaafkan dan berusaha memperbaiki, maka pahalanya lebih melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua inilah yang disebutkan afdhalul maratib, yaitu tingkatan yang paling utama, memaafkan kesalahan orang dan berusaha memperbaiki bagaimana orang yang berbuat baik ini supaya menjadi lebih baik. Di antaranya tadi didoakan, ya, dimaafkan kemudian didoakan kebaikan. Bila perlu dibantu, mungkin dia berbuat salah karena kekurangan, maka kemudian dibantu, tidak usah dihukum, dibiarkan bertaubat kepada Allah, kemudian menjadi lebih baik orang yang telah berbuat salah ini. Maka seperti ini, ikhwana fiddin azakumullah, yaitu tingkatan yang paling afdal ketika kita ini disalahi oleh orang, dibuat perbuatan yang mengganggu kita, maka kita memaafkan, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diisyaratkan oleh Allah dalam ayat yang lain, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Kalau engkau sabar, tidak usah membalas tidak usah membalas, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dan Allah menjanjikan bersama-sama mereka membantu orang-orang yang bersabar. Lalu tingkatan yang ketiga, ini aswaul maratib, yaitu tingkatan yang paling jelek. Apa itu kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Ini masih berbicara tentang orang yang disalahi, balas tetapi berlebihan. Zalim. Ya, pembalasan lebih kejam. Ini namanya zalim. Ini sifat yang zalim atau sifat yang buruk tidak boleh kita pertahankan. Jadi ikhwan fillah azakumullah, tingkatan yang paling buruk adalah orang ketika disalahi oleh orang lain kemudian membalas tapi balasannya lebih berat, lebih besar. Ini namanya kezaliman, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul zalimin. Sungguhnya Allah tidak menyintai orang-orang yang berbuat zalim. Ayat yang berikutnya yaitu surat Ali Imran ayat 134. Allah mengatakan wala afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini Allah menyebutkan ayat ini dalam rangka memuji orang-orang yang beriman. Allah mengatakan di antara sifatnya orang yang beriman adalah wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang. Ini sifat yang terpuji. Mudah sekali memaafkan orang yang berbuat salah, apalagi kalau karena tidak tahu. Kemudian balasannya wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang memaafkan kesalahan orang berarti orang yang berbuat baik, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini manfaat atau buah hasil yang kesekian. Ketika orang itu memaafkan kesalahan orang lain, maka balasannya Allah tidak hanya mengampuni dosanya tadi disebutkan, maka di sini disebutkan Allah itu mencintai mereka orang-orang yang berbuat baik dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat ketika berkelahi, kuat ketika berjidal, kuat ketika mendebat, kuat ketika bantah-bantahan. Bukan itu orang yang kuat. Tetapi orang yang kuat sesungguhnya adalah orang yang mampu meredam emosinya, amarahnya ketika amarah emosi itu bergejolak. Ya, karena kita tahu bahwasanya
Kadang-kadang orang itu badannya kuat, kekar, bagus, gagah. Kemudian kita tahu bahwasanya dia tahan rasa sakit, kemudian sehat walafiat, ya. Kemudian kita menyangka bahwasanya orang ini adalah orang yang sangat kuat. Kalau bergulat pasti menang, ya. Kalau main bola tahan misalnya, berjam-jam larinya kencang, tapi giliran taraweh ambruk, ya. Taraweh sedikit lama gitu, misalnya kalau biasanya tarawehnya setengah jam, ini ditambah 5 menit saja sudah ambruk. Alasan macam-macam, pusing kepala dan semisal. Maka seperti ini adalah bukan orang kuat yang sebenarnya. Antum nggak mengira ini ada ya, ada seperti ini. Kawan kita sendiri, subhanallah, ketika ditambah setengah jam tambah 10 menit, karena imamnya mungkin melanjutkan ayatnya yang agak panjang dikit, tanggung, protes dia. Protes, aduh jangan lama-lama, ini saya begini-begini macam-macam. Nah seperti ini adalah bukanlah orang kuat. Padahal kalau kita lihat, masya Allah, main bolanya luar biasa, kenceng, ya. Tapi giliran sholat taraweh sedikit ditambah sedikit, kemudian dia mengeluh, kemudian protes, ya. Kemudian sempat kita katakan, ya sudah kalau gitu antum aja imamnya. Nggak mau ternyata, ya. Subhanallah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ayat yang berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Sungguh orang-orang yang bersabar dan mau memaafkan kesalahan orang lain, maka itu adalah termasuk perkara-perkara yang mulia. Ada kalimat azmil umur, azm. Kalau disifati azm itu mesti baik, ya. Jadi kalau ada sesuatu disifati azm, azmil umur, artinya apa? Perkara-perkara yang mulia, yang baik. Seperti misalnya, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau berazam, sudah berazam, maka lakukan, tawakal. Artinya apa? Bertekad untuk berbuat baik. Para rasul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara para rasul itu adalah siapa? Mereka disebutkan ulul azmi. Azm juga. Maka ini sifat yang baik. Jadi kalimat azm, ya, azmun itu adalah mesti diibaratkan atau disandarkan kepada kebaikan-kebaikan. Para rasul ada ulul azmi, 5 ulul azmi, ya. Kemudian Allah mengatakan idza azamta, maka kalau engkau berniat baik, kebaikan. Kemudian di sini disebutkan lamin azmil umur, memaafkan kesalahan orang termasuk azmil umur, yaitu sesuatu yang baik dari perkara-perkara yang ada. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, tadi dibacakan agak panjang, kita artikan sejenak kemudian kita ambil manfaatnya. Aisyah mengatakan bahwasanya dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diskusi dengan Rasulullah SAW, ya, tanya jawab. Ini biasa dilakukan oleh Rasulullah dengan para istrinya. Dan para ulama mengatakan ini penting bagi suami istri itu sering komunikasi. Kenapa demikian? Karena nanti akan muncul atau mendapatkan ilmu. Orang yang nggak tahu jadi tahu. Kadang-kadang istri tidak tahu sesuatu, maka dengan komunikasi kepada suaminya maka menjadi tahu. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak diketahui suami, maka dengan komunikasi dengan istri maka suami menjadi tahu, ya. Dan banyaknya komunikasi suami dengan istri itu menghindarkan perselisihan. Banyaknya komunikasi suami istri itu akan menghindarkan perselisihan. Kemudian ketika suami istri itu sering-sering berkomunikasi, maka setiap permasalahan sekecil apapun biasanya segera tuntas, dapat solusi. Tapi kalau tidak komunikasi, kadang-kadang suami istri itu jarang ngobrol dengan pasangannya, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, jarang ketemu, jarang ngobrol. Kadang-kadang ketika di rumah, istri sibuk di dapur, suami makan sendirian, tidak ngomong, kemudian berangkat lagi kerja, pulang-pulang malam tidur, sehingga tidak ada komunikasi. Ada permasalahan mengendap, kemudian semakin besar tidak dikomunikasikan, sehingga suatu ketika meledak, kemudian menjadi pemicu pertikaian antara suami dan istri. Maka sering-sering komunikasi termasuk salah satu cara yang digunakan oleh suami dan istri meredam setiap perselisihan, dan itu akan menjauhkan yaitu sebab-sebab perceraian. Nah, Rasulullah termasuk sering berkomunikasi dengan istrinya.
Aisyah, Ummu Salamah, Maimunah dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah ada suatu hari yang lebih berat bagimu dibandingkan dengan peristiwa peperangan Uhud?" Jadi ada nggak kamu mengalami peristiwa yang sangat berat, ya, selain peristiwa yang berat yang kau rasakan ketika perang Uhud? Ada apa dengan perang Uhud? Masalah. Rasulullah ketika perang Uhud sempat tergelincir ke suatu dataran yang lobang, jatuh dia. Rasulullah di perang Uhud sempat bocor kepalanya, kena pedang musuh. Bahkan Rasulullah pun ketika perang Uhud mukanya itu kena darah dari kepalanya. Jadi kepalanya yang bocor, keluar darah sampai ke mukanya, kemudian diusap oleh sahabatnya. Kemudian juga pada perang Uhud itu Rasulullah sampai patah salah satu giginya ketika perang. Jadi Rasulullah itu ikut perang, ya. Jadi ditanya oleh Aisyah merasa ini adalah peristiwa yang sangat berat bagi Rasulullah sampai sebegitunya. Rasulullah mengalami mudarat yang seperti itu, dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa, tidak tahu gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair. Diceritakan oleh Allah perkataan Nabi, kalau aku mengetahui perkara gaib, maka aku akan mengambil lebih banyak kebaikan. Tapi ternyata tidak bisa mengelak dari mudarat. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya, aku mendapati sesuatu yang sulit bersama kaummu, maksudnya umat kita sendiri, wahai Aisyah. Siapa mereka? Yang paling berat aku rasakan dari mereka yaitu pada hari Aqabah. Maksudnya Aqabah di sini bukan perjanjian Aqabah yang di Hudaybiyah, bukan, tapi ini adalah hari Aqabah ketika Rasulullah SAW berdakwah menawarkan Islam ke Taif. Ke Taif. Dulu namanya bukan Taif, namanya Thaqif. Lalu berubah menjadi Taif. Sama dengan Madinah, dulu dinamai Yathrib, kemudian dirubah menjadi Madinah. Nah, Rasulullah SAW menceritakan ketika aku mendakwahkan Islam kepada Ibnu Abdi Yalail, Ibnu Abdi Kulal, maka mereka tidak menerima dakwahku ini. Ternyata ditolak, ya. Jadi seorang nabi yang diiringi dengan mukjizat, yang diturunkan Al-Quran kepadanya, kemudian dibela oleh para sahabatnya. Cuman saat itu yang biasa membela dia, ya, siapa yang membela Rasulullah dahulu? Ketika awal-awal Islam, sebelum hijrah, yang pertama, yang paling dekat adalah Khadijah. Jadi Khadijah ini ketika dinikahi oleh Nabi, maka semua hidupnya dicurahkan untuk Nabi, ya, sampai harta bendanya semua dicurahkan untuk dakwah Islam. Lalu yang kedua, pamannya sendiri Abu Thalib, meskipun akhirnya Abu Thalib ini mati dalam keadaan tidak mau masuk Islam. Nah, dua-duanya ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia terjadilah tahun kesedihan. Rasulullah sangat sedih. Kemudian saat itu juga penyiksaan orang-orang kafir kepada para sahabat-sahabat yang tidak punya pelindung, mereka dapat siksaan. Maka ketika Rasulullah berdakwah di Thaqif, yaitu sekarang Taif, saat itulah Rasulullah mendapatkan tekanan, bahkan dilempari batu, karena mereka orang-orang Taif mengetahui bahwasanya Rasulullah tidak punya pelindung seperti dahulu, sehingga sampai akhirnya Rasulullah SAW kemudian keluar dari Taif dalam keadaan sedih, susah, lalu ternyata sampai pingsan. Ya, kemudian ketika bangun-bangun dia melihat sebuah gumpalan awan yang besar yang menaungi beliau. Ternyata ketika dia melihat ke awan itu ada malaikat Jibril. Lalu ketika malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Nabi, maka malaikat Jibril mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan malaikat yang diwakili untuk menjaga gunung. Yang mana malaikat penjaga gunung ini kemudian menyapa Rasulullah mengucapkan salam. Kemudian malaikat penjaga gunung ini mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah, aku telah mendengar yaitu tolakan kaummu yang ada di Taif ini kepada dakwah yang kau sampaikan. Mereka layak untuk dihukum, maka perintahkan kami
untuk membalik dua gunung yang ada di Mekah ini kepada mereka supaya mereka binasa. Taib, Rasulullah mampu nggak berdoa seperti ini? Mampu. Rasulullah bisa nggak memberi hukuman kepada orang-orang Taif saat itu? Bisa, tinggal mengatakan ya wahai malaikat penjaga gunung, langsung habis. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Ternyata Rasulullah sudah berdoa kepada Allah. Apa isinya? Dia mengatakan wahai malaikat penjaga gunung, aku sudah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan atau memunculkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Ternyata Nabi malah mendoakan dapat hidayah mereka ini, bukan mendoakan kehancuran. Ya, ini pelajaran berharga, ikhwan. Kadang-kadang kalau kita ini ada masalah dengan kawan sesama muslim, ya, kemudian lepaslah doa, ya Allah binasakan dia. Padahal orang Islam, musuh kita ini orang Islam, padahal dia bukan musuh. Ini loh Nabi SAW dengan orang yang melukai dia, membuat dia pingsan, ketika ditawari untuk dibinasakan, ternyata mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Ini menunjukkan bahwasanya inti daripada seruan para rasul, terutama Nabi Muhammad SAW, itu bagaimana hidayah itu sampai kepada manusia. Kalau sudah sampai kepada manusia, selesai tugasnya. Artinya apa? Puncak tujuan dakwah itu sudah terlaksana. Jadi tujuan dari menyampaikan itu bukan berperang. Tujuan menyampaikan Islam itu bukan jihad, bukan. Ya, kebalik, jihad itu tujuannya adalah menyampaikan hidayah. Makanya dalam Islam, apabila sedang berkecamuk perang muslim lawan kafir, ketika orang kafir terdesak lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, terdesak ini, kita lihat korinahnya, kemungkinan besar dia ini takut mati. Tapi karena lisannya mengucapkan dan zahirnya itu demikian, kita ini menghukumi zahirnya manusia, dia ini mengucapkan kalimat syahadat, maka harus diterima dan ditahan pedang ini, senjata ini tidak boleh diteruskan membunuh. Itu hukum dalam Islam. Jadi karena apa? Karena dia sudah mengucapkan syahadat, maka sudah tercapai tujuan daripada yaitu jihad tadi, supaya dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau mereka sudah masuk Islam, faqad asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Kalau mereka sudah masuk Islam, maka terjaga harta dan darah mereka, tidak boleh hartanya diambil dan darahnya tidak boleh ditumpahkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hadis menunjukkan kepada kita yaitu salah satu yaitu kondisi memaafkan yang dianjurkan dalam Islam. Tadi kita sebutkan kadang boleh memaafkan, kadang boleh membalas, ya. Yang tidak boleh itu adalah membalas dengan kezaliman. Jadi tinggal dua pilihannya. Kita balas atau kita sabar. Ya. Maka kita katakan diutamakan sabar dan tidak membalas. Memaafkan dan tidak menghukum. Nah, sekarang masalahnya kapan sih kondisi memaafkan kesalahan orang itu menjadi lebih utama daripada membalas? Maka hadis ini dicontohkan kepada kita, salah satunya adalah kondisi seperti dalam hadis ini. Apa itu? Ketika orang itu dizalimi, lalu dia mampu membalas, dan andaikan dia membalas hancur yang dibalas, maka saat itu diutamakan untuk memaafkan. Karena dengan memaafkan akan timbul maslahat. Jadi coba sekarang misalnya ada orang berbuat jahat kepada kita, misalnya pencuri mencuri sepeda motor kita misalnya, ya. Kemudian tertangkap oleh warga. Kita bisa membalas. Nah, kita bisa membalas. Misalnya kita laporkan, kita pukul dan semisal, bisa, ya. Maka kita katakan kalau kita maafkan, ya, kalau kita laporkan hancur dia, di penjara misalnya, ya. Kalau dalam hukum Islam dipotong tangannya misalnya, maka hancur dia. Kalau sudah dipotong tangannya, repot sudah, binasa. Dia merasa kehilangan sesuatu yang sangat banyak. Satu tangan itu harganya dalam Islam 50 ekor unta. Jadi sama dengan dia itu kehilangan 50 ekor unta yang ada pada dirinya. Maka dia merasa binasa. Kita katakan kita maafkan
dan karena kita mampu untuk menghukum, kalau kita hukum dia binasa, putus asa misalnya, maka lebih baik kita maafkan dan kita doakan supaya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nanti akan ada kondisi tertentu ketika dimaafkan, ada qarinah, ada indikasi bahwa dia semakin besar kezalimannya, maka hukum. Ya. Pezina misalnya, kalau tidak dihukum maka terus-terusan berzina, maka dihukum lebih baik. Tapi sekiranya itu adalah dimaafkan, bertaubat dan semisal, maka lebih baik dimaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah salah satu kondisi kapan memaafkan itu menjadi kebaikan daripada dibandingkan dengan membalas kesalahan orang lain. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di sini menunjukkan kepada kita, atau kisah ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW itu, yaitu sekuat tenaga dia menyampaikan Islam. Padahal beliau adalah Nabi dan Rasul. Dia ini juga diiringi dengan mukjizat. Dia membawa Al-Quran, tapi masih saja di suatu kampung, di suatu wilayah ditolak. Padahal kalau kita katakan siapa sih yang meragukan kejujuran Nabi Muhammad SAW, musuh saja mengakui kejujuran beliau. Tapi subhanallah, ketika menyampaikan kebenaran, ternyata satu kampung semuanya menolak, mengusir. Makanya para ulama mengatakan, sejak awal, ketika awal turunnya wahyu, ketika Rasulullah diantarkan oleh Khadijah datang ke Waraqah ibnu Naufal, seorang pendeta ahli agama sebelum Islam ini, maka Waraqah bin Naufal mengatakan, tidak ada seorang pun yang membawa atau mendakwahkan risalah yang seperti engkau bawa ini, melainkan pasti akan dimusuhi. Jadi otomatis orang yang menyampaikan kebenaran, membawa kebenaran yang murni dari Allah dan Rasulnya, pasti ada saja orang yang tidak suka, ada saja orang yang memusuhi. Jadi kita harus siap. Ya, kalau tidak ya larut lagi dengan orang-orang yang banyak, sehingga apa? Sehingga tidak mengubris ini benar atau salah. Ya, karena kebanyakan orang itu larut dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau ikuti kebanyakan orang yang ada, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Siapa yang membawa kebenaran yang murni dari Allah dan Rasulnya, pasti nanti akan ada saja orang merasa tersinggung, ada orang marah, ada orang merasa terganggu, terusik, sehingga akhirnya apa? Mereka akhirnya memusuhi. Itu hal yang lumrah dan itu sunnatullah. Itu yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, kemudian diceritakan lagi oleh Rasulullah SAW. Kisah ini artinya Rasul setuju dengan perkataan ini. Tidak ada seorang pun yang membawa risalah, menyampaikan risalah, mengenalkan risalah yang benar dari Allah seperti yang kau bawa ini, melainkan pasti akan ada orang-orang yang memusuhinya. Ini merupakan sunnatullah. Kemudian diabadikan kalimat ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ada di situ. Jadi meskipun ini perkataan Waraqah bin Naufal, tapi diceritakan kembali oleh Rasulullah, ini pertanda perkataan yang benar menjadi hadis Rasulullah SAW, dan hadis Rasulullah tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini konsekuensinya ujian. Semakin orang itu beriman, maka semakin banyak ujiannya. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan yang maknanya adalah jangan mengira orang yang mengaku beriman kemudian tidak diuji. Pasti diuji sesuai dengan kadar imannya. Kalau imannya besar, kuat, ujiannya besar. Ya. Kalau imannya tipis, ujiannya disesuaikan dengan kondisi keimanannya. Jadi orang-orang yang ujiannya berat, ada orang itu ujiannya sangat-sangat berat. Kita memikirkan kalau ujian itu ditimpakan kepada kita, mungkin kita tidak mampu untuk menghadapinya. Ini pertanda bahwa imannya dia lebih berat daripada kita, dan Allah mencintai dia kalau memang dia adalah orang yang sabar menghadapi ujian tersebut. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, demikianlah Rasulullah SAW memiliki mukjizat, diiringi dengan Al-Quran sebagai wahyu. Ada para sahabat yang mendukung, tapi tetap saja ada yang menolak, bahkan semua wilayah di Taif menolaknya. Maka ini sebagai apa istilahnya, hiburan buat para penggiat dakwah. Kadang-kadang dakwahnya tidak diterima, kadang-kadang orang yang mau mendengar cuman sedikit, kadang-kadang ditolak, kadang-kadang ya diusir dan semisalnya.
itu wajar, itu sunnatullah. Kalau yang disampaikan itu adalah kebenaran yang murni, suatu ketika pasti akan ada orang-orang yang tidak terima, orang tersinggung dan semisalnya. Ya, contoh saja sekarang di suatu komunitas, ya, misalnya suatu komunitas atau daerah rata-rata kaum laki-lakinya misalnya ya pecandu narkoba, misalnya satu daerah rata-rata kaum laki-lakinya pecandu narkoba, sehingga jual beli narkoba menjadi lumrah di situ. Datang seorang dai mendakwai mereka tinggalkan narkoba. Kira-kira semua senang nggak? Jawabannya semua tidak akan senang rata-rata. Bisa-bisa diusir. Ini sunnatullah. Karena yang disampaikan adalah kebenaran. Orang-orang yang tidak suka pasti akan marah dan mereka berusaha memusuhi. Tetapi disitulah letak ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu Wa Taala, pertanda keimanan yang besar ada pada dirinya. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, di dalam kisah ditolaknya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai Rasulullah pingsan, kemudian bangun-bangun ditawari malaikat untuk membalik gunung ini menimpakan kepada orang-orang Taif, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan malaikat tersebut. Kemudian hanya berdoa, sabar berdoa, mengharapkan mereka masuk Islam. Dan ternyata subhanallah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidak lama kemudian satu persatu orang-orang Taif itu masuk Islam, ya. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab tidak diketahui satupun orang non muslim di Taif pada zaman Umar bin Khattab. Jadi semua masuk Islam, tidak diketahui satupun orang yang tidak masuk Islam pada zaman Umar. Sehingga disebutkan oleh para ulama juga pada zaman-zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu setelah Rasulullah meninggal dunia, pada zaman Khulafaur Rasyidin, Taif menjadi benteng terkuat, ya, yaitu ketika menghadapi musuh dari non muslim. Di sana mereka orang-orangnya kuat, di sana orang-orang kuat imannya. Kenapa demikian? Karena mendapatkan berkah dari doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu doanya? Rasulullah berharap kepada Allah muncul orang-orang di Taif ini yang hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Makanya ada sebuah isyarat di sini. Kalau ingin tahu mayoritas orang-orang itu bertauhid, tidak menyekutukan Allah, maka lihatlah orang-orang yang ada di sini. Di mana itu? Di tempat yang disebutkan oleh para ulama, yaitu Tsaqif yang sekarang ini Taif. Dan di sana rata-rata orang-orangnya taat beragama. Kemudian tidak tampak hal-hal yang sifatnya itu menyelisih syariat. Tidak kelihatan orang membuka aurat, tidak kelihatan orang itu menyelisihi agama Allah secara terang-terangan. Ya, tidak kita lihat adanya orang-orang yang meninggalkan sholat dari kalangan kaum laki-laki, masjid makmur seperti itu. Dan ini insya Allah adalah merupakan berkah doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lalu disebutkan oleh para ulama bahwa ada juga kondisi yang kedua. Tadi yang pertama yaitu kapan memaafkan kesalahan orang itu menjadi lebih baik. Yang pertama tadi dikatakan bahwa ketika orang itu terzalimi kemudian dia mampu untuk membalas, dan sekiranya dia membalas mereka akan binasa, maka saat itu diutamakan memaafkan kesalahan mereka sehingga mereka akhirnya jera dan mereka taubat, tidak akan mengulangi lagi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya kita memaafkan kesalahan orang itu apabila kesalahan orang itu menyangkut pribadi. Itu yang perlu dimaafkan. Jadi kalau orang menyalahi kita urusan pribadi, ya, urusan dunia, urusan bisnis, urusan hutang piutang, urusan macam-macam janji dan semisalnya, lalu kemudian kita tahu dia bersalah, betul-betul salah, maka utamanya dimaafkan, ya. Karena Rasulullah SAW itu tidak pernah menghukum orang karena kesalahan, yaitu kecuali kesalahan yang berkaitan dengan hak-haknya Allah atau kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala, baru dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Nabi SAW. Tapi kalau kesalahan berkaitan dengan pribadi, nanti akan ada kisah dan sudah kita sebutkan dahulu. Ada orang menarik pakaian Rasulullah dari belakang sehingga ada bekas merah di lehernya. Ini kan salah, tidak adab, menyakiti Rasulullah. Tapi ketika dia tahu, oh ini orang Badui,
dimaafkan oleh Rasul, bahkan dikasih apa yang dia minta. Jadi di sini apabila kesalahan sangkutannya adalah hak pribadi, maka lebih baik dimaafkan. Apalagi ketika tahu kita ini tanda-tanda orang itu tidak akan mengulang lagi, maka sudah maafkanlah, kita dapat pahala, dicintai Allah dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, kapan memaafkan itu menjadi hal yang lebih baik dari yang lainnya? Disebutkan oleh para ulama, kullu afwin yuaddi ila maslahah. Setiap memaafkan, apabila memaafkan itu mengantarkan kepada kemaslahatan yang timbul. Jadi kalau kita maafkan maslahat, maka kita maafkan. Kalau kita maafkan ternyata lebih besar kemungkarannya, tidak usah dimaafkan, dihukum. Dicontohkan oleh para ulama tentang orang-orang yang membunuh misalnya dengan sengaja. Dalam Islam ada 3 pilihannya. Apa kemarin? Orang yang membunuh dengan sengaja, yang dibunuh orang Islam. Maka dalam Islam ada 3 pilihan. 1, qisas. 2, diyat. 3, memaafkan. Ada yang keempat, antara memaafkan dengan diyat. Disebutkan oleh sebagian para ulama. Apa itu? As-sulhu, damai. Ya, kalau damai ini bergantung kepada kesepakatan, ganti rugi tapi perdamaian. Mungkin tidak menuntut 100 ekor onta, mungkin hanya menuntut separuhnya. Ini namanya as-sulhu, perdamaian. Boleh dalam Islam. Karena dimaafkan saja boleh, apalagi menuntut separuhnya diyat. Nah, sekarang para ulama mengatakan kalau seandainya dimaafkan, orang yang membunuh dimaafkan gratis, tidak usah dituntut qisas, tidak usah pula dituntut diyat. Kelihatan orang ini betul-betul taubatan nasuha, kelihatan menyesal, kelihatan betul-betul berubah. Tadinya membunuh, sekarang ini taubat, jelas-jelas ketahuan. Tadinya tidak sholat, sekarang rajin ke masjid. Kemudian apalagi dia punya tanggungan anak istri, kalau dia diqisas mati, siapa yang menafkahi anak istri? Ya. Kemudian kalau diminta diyat, dia orang miskin juga, mau bayar dari mana? Maka seperti ini berarti maslahatnya adalah dimaafkan. Maka seperti ini masuk dalam kategori ketika dimaafkan itu menimbulkan maslahat, maka memaafkan lebih utama daripada menghukum atau membalasnya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca sedikit pertanyaan sebelum kita tutup. Kalau begal tertangkap oleh warga, apa boleh dibakar? Tidak boleh. Jadi membakar ini adalah hukuman yang dilarang dalam Islam. Ya, Rasulullah mengatakan la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menghukum dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah. Jadi dibakar itu di akhirat kelak, bukan di dunia. Di dunia tidak boleh. Sampai ketika kita melihat ada hewan-hewan yang merusak atau membahayakan, maka kita matikan, tetapi dengan cara yang paling baik, bukan dengan membakar. Dicari cara yang paling cepat membunuhnya. Misalnya ular, ya, kita nangkap ular, ya sudah dibunuh saja, dipukul kepalanya mati. Jangan diambil dipotongi dikit-dikit, jangan. Itu nyiksa namanya. Ya, termasuk yang dilarang adalah membakar, yaitu begal. Dan begal itu sendiri memang pencuri ya, bahkan dia ini merampok sebenarnya. Dan hukumnya, ya, hukumnya bukan hanya sekedar potong tangan kalau begal itu dalam Islam. Apa itu? Bisa, yaitu apa? Yaitu kalau memang dia ini mencuri, ada menakut-nakuti, itu sampai hukuman mati ada memang. Cuman masalahnya adalah bukan kita yang memutuskan, tetapi yang memutuskan adalah waliul amr. Andaikan waliul amr tidak memutuskan, maka bukan salah kita dan tidak ada kewajiban kita untuk menghukum secara pribadi, tidak ada. Dan tidak boleh memang demikian. Ya. Kemudian hukumnya rumah yang ada kain putihnya. Kain putih maksudnya gimana? Rumah ada kain putih dan jimat di atas genteng. Dan apakah kita boleh tinggal di rumah itu? Apabila kain putih dan jimat kita ambil, maka akan jadi bertengkar sama keluarga. Ya, dinasehati. Jadi kalau kita sebagai anak, maka tidak boleh kita langsung membongkar kain tersebut. Kita nasihati, kita sampaikan ke orang tua sampai paham. Kalau tidak, maka terus mendakwai mereka, dan itu jadi lahan dakwah kita. Selama kita menasihati, kita dapat pahala. Hasil atau tidak hasil itu urusan Allah. Yang penting kita hanya menyampaikan, dan di sanalah itu adalah medan dakwah kita. Jadi terutama dalam keluarga ya, apalagi kita seorang anak, yang berkuasa kan di situ ayah.
maka kita sampaikan kepada ayah sebaik mungkin dengan cara sehalus mungkin. Kan kemarin kita sebutkan cara yang terbaik mendakwahi orang adalah dengan lemah lembut, arifku, sehingga apa? Sehingga ini mudah diterima. Misalkan ada kesalahan, usahakan orang tua kita ketika berbuat salah jangan sampai merasa disalahkan. Bagaimana caranya? Dibuat bagaimana orang tua itu memikir, menyadari, akhirnya dia sendiri yang akan melepaskannya. Ya, Allahu a'lam, inilah yang bisa kita sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan beberapa hadis, yaitu tentang masih berkaitan dengan sifat mudah memaafkan, insyaallah, terutama dalam hal yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dilukai oleh kaumnya, kemudian dia malah mendoakan supaya diampuni dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.